Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian zakat. Zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Zakat ialah wajib dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Sedangkan wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu wakafa yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia, kata wakaf biasa diucapkan dengan wakaf, dan ucapan inilah yang perundang-undangan di Indonesia. B. Perkembangan hukum zakat dan wakaf. Hukum zakat di Indonesia mengalami perkembangan pada beberapa aspek. Pertama, peraturan dan perundang-undangan. Pada masa penjajahan Hindia Belanda memandang zakat sebagai ancaman bagi penjajah, karena zakat dapat menjadikan kekuatan bagi umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kedua, substansi hukum zakat. Aspek perkembangan hukum zakat pada substansi hukum muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Ketiga, kelembagaan. Kelembagaan yang ada yaitu lembaga amil zakat. Amil sebagai bagian dari mustaik zakat menjadi lembaga yang memiliki prioritas dalam hal pengumpulan dan pengelolaan zakat. Oke, saya akan melanjutkan bagian C. Dalil-dalil disyariatkan zakat. Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadan dan zakat fitrah. Zakat tidak diwajibkan kepada semua nabi dan rasul karena zakat berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa. Sedangkan para nabi dan rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, kekayaan yang ada di tangan para nabi adalah titipan dan amanah Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat diwariskan. Dalil Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'." Al-Quran 33. Dan firman-Nya, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kami membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka karena sungguhnya doamu dapat memberi keterangan bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." At-Taubah 103. Selanjutnya D. Sebab, syarat, dan rukun zakat. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyebab zakat ialah adanya harta milik yang mencapai nisab dan produktif, kendati pun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan, dengan syarat pemilikan harta tersebut telah berlangsung 1 tahun, yaitu tahun Qamariyah bukan tahun Syamsiah, dan pemiliknya tidak memiliki utang yang berkaitan dengan hak manusia. Yang dimaksud dengan nisab ialah kadar yang ditentukan oleh syariat sebagai ukuran mengenal kewajiban mengeluarkan zakat. Atas dasar ini, zakat tidak diwajibkan terhadap harta yang dibeli untuk perdagangan yang belum dimiliki, yakni karena kepemilikan itu belum sempurna. Selanjutnya F. Rukun dan syarat zakat. Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab atau harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepada atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama, syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, balik, berakal, dan kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab, dan mencapai hawi. Merdeka, Islam, balik, dan berakal. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati. Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.